sewu Mbah, permisi Mbah. Amit Mbah, nuwun sewu. Nuwun sewu Mbah. Nah, di sini ada pohon raksasa yang menyengkram sebuah batu unfinished. Lah, disinilah kita akan menemukan fragmen kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara yang ada di punggungnya. Artinya, ini kita akan menemukan filosofinya adalah Samudra Mantana, yaitu pengadukan samudra di mana Gunung Mandara yang diangkat kura-kura raksasa ini kepala kura-kura raksasa ini mengaduk lautan atau Samudra Mantana atau lautan susu ya. Dari adukan Gunung Mandara dan kura-kura yang ada di bawahnya keluar berbagai macam pusaka, termasuk kemudian terakhir itu keluar seorang bidadari cantik menggendong guci amerta, yaitu guci amerta yang kemudian diminum oleh para dewa agar hidup abadi. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita menelisik jejak-jejak masa lalu ya. Menurut sumber prasasti Gunung Budak, di sini itu merupakan semacam tanah suci hala-hala atau tanah Dharma namanya itu kalau nggak salah dalam prasasti Gunung Budak ya, sesuai dengan dusun ini Kemloko, namanya Sang Hyang Klemi. Artinya Kemloko itu diduga pada masa lalunya merupakan Sang Hyang Klemi, yaitu sebuah jejak pertapaan maupun tempat suci ya, diduga sudah ada sejak masa Singosari maupun awal-awal Majapahit. Karena prasasti Gunung Budak itu dikeluarkan oleh Sang Ramawijaya, pendiri Majapahit tahun 1294. Nah, di sini ini banyak tanaman kopi. Nah, ini tadi di sini pembibitan kopi. Ini adalah jenis kopi kopi Arabica ya. Nah, ini berbeda dengan kopi Robusta yang daunnya itu lebar-lebar. Yang daunnya kecil-kecil ini daun kopi Arabica. Nah, di sini jejak-jejak batu-batu unfinished ya, semacam jejak-jejak kemudian pahatan-pahatan yang kemudian diduga di sini itu mau dibuat makara raksasa ya. Makara raksasa yang unfinished, termasuk di situ itu juga banyak batu-batu semacam lapis arca, kemudian juga batu-batu menhir, semacam memang jejak-jejak unfinished, semacam Padmasana juga ada di sini, ceper-ceper di sini. Lah terutama yang di sini, ini sangat menhir ya. Ini juga jejak-jejak batu-batu yang merupakan diduga memang dahulunya juga bengkel ya, semacam bengkel atau jejak-jejak batu-batu besar yang dikumpulkan mau dibuat semacam arca, kemudian jejak-jejak candi, kemudian makara, dan jejak-jejak kuno lainnya ya. Memang ya, keindahan alam Nusantara itu tiada duanya. Tanamannya itu cukup banyak, flora dan faunanya itu sangat jutaan sekali macamnya ya. Sebagian bahkan pohon-pohon raksasa itu seperti ini ya, randu hutan itu sangat besar sekali. Nah, di sini. Suasana yang sangat indah ini merupakan anugerah yang patut disyukuri, apalagi itu oksigen murni ya, oksigen murni yang cukup tebal. Yang oksigen sendiri itu sangat-sangat penting bagi kehidupan. Tanpa adanya oksigen itu kemudian udara-udara CO2 ini kemudian meliputi bumi, ini bisa menimbulkan seluruh kehidupan ini musnah kalau tidak ada oksigen. Dan di sini juga ada batu ya, yang diduga ini juga unfinished. Diduga ini semacam mau dibuat arca harimau atau makara ini ya. Nah, ini jejaknya ini seperti ini. Kita amit Mbah. Permisi Mbah, permisi Mbah. Permisi ya Mbah, permisi Mbah. Nah, di sela-sela ini ada banyak-banyak kalau kita tidak hati-hati ada semacam moluska ya atau cacing-cacing ya. Jadi kita harus hati-hati. Rahayu, 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 rahayu sagumedi. Nah, dari sini sangat terlihat sekali. Kalau ini jejak kemudian pahatan ya. Jejak pahatan di sini sangat terlihat sekali. Nah, ini rata ini. Nah, ini ada. Nah, ini jejak pahatannya itu di sini. Banyak di sini. Ini jejak tata-tataan ini. Artinya memang di sini itu jejak makara unfinished. Nah, semacam kepala harimau atau kepala singa gitu loh ya. Yang biasa ada di depan arca. Karena memang di gunung ini memang pemujaan kepada Avalokiteswara atau kemudian Siwa Mahadewa ya, dewa gunung itu sendiri. Itu memang wahananya itu adalah harimau, termasuk Sang Buddha sendiri juga bersila di atas harimau ya, semacam wahana-wahana hewan-hewan yang ada di gunung gitu.
Nah, disinilah kita akan menemukan jejak peradaban masa lalu yang sangat tersembunyi di dalam hutan, di cengkeram pohon raksasa. Nah ini Mbah, nuwun sewu Mbah, permisi Mbah, amit Mbah, nuwun sewu Mbah. Nah di sini ada pohon raksasa yang menyengkram sebuah batu unfinished. Kita coba cari jejak-jejak pahatan-pahatan dan dan apa namanya, dan lubang ya. Nah di sini ini, nah ini ada tonjolannya. Nah ini ada. Lah, disinilah kita akan menemukan fragmen kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara yang ada di punggungnya. Artinya, ini kita akan menemukan filosofinya adalah Samudra Mantana, yaitu pengadukan samudra di mana Gunung Mandara yang diangkat kura-kura raksasa ini kepala kura-kura raksasa ini mengaduk lautan atau Samudra Mantana atau lautan susu ya. Dari adukan Gunung Mandara dan kura-kura yang ada di bawahnya keluar berbagai macam pusaka, termasuk kemudian terakhir itu keluar seorang bidadari cantik menggendong guci amerta, yaitu guci amerta yang kemudian diminum oleh para dewa agar hidup abadi. Jadi cerita Samudra Mantana ini merupakan cerita yang sangat familiar pada masa kerajaan Majapahit. Padahal digubah mulai masa Empu Sendok, tetapi kemudian masa-masa Kediri dan masa Singosari awal itu memang tidak nampak kemudian Samudra Mantana, tetapi sangat berkembang sekali pada masa kerajaan Majapahit ya, adegan Samudra Mantana, yaitu kemudian pengadukan Samudra Mantana, kemudian yang bekerja sama antara para Asura dan para dewa. Para Asura memegang memegang kepala naga dan para dewa memegang ekor naga. Kemudian Gunung Mandara yang ditopang kura-kura ini diputar. Dari kemudian pengadukan Samudra Mantana inilah kemudian para dewa berpesta meminum air amerta atau air keabadian. Ternyata ada salah satu Asura yang menyamar menjadi dewa, gitu ya, namanya Kala. Itu kemudian diketahui oleh Dewa Chandra dan Dewa Surya. Kemudian melapor kepada Dewa Wisnu. Ternyata sampai kemudian di leher langsung Dewa Wisnu dengan senjata cakranya diputuslah leher Asura tersebut, sehingga kemudian badannya mati dan kepalanya abadi menjadi Kala yang kemudian selalu kemudian menaruh dendam dengan matahari dan bulan, sehingga pada masa gerhana matahari itu filosofi kunonya itu adalah diuntal Kala, yaitu raksasa Kala itu kemudian, tetapi lehernya karena putus maka kemudian matahari atau bulan itu keluar kembali. Nah ini salah satu kemudian cerita pada masa pengadukan Samudra Mantana. Ternyata di sini itu ada batu dengan filosofi unfinished gitu ya, yang diduga ini dipahat menjadi kura-kura menopang Gunung Mandara, kura-kura raksasa menopang Gunung Mandara dalam kemudian adegan Samudra Mantana. Semoga kemudian hal-hal seperti ini ya bisa dibersihkan, kemudian dirawat serta dibuatkan cungkup. Terutama ini sudah dicengkram akar pohon raksasa yang cukup wingit juga di sini. Nah ini akan menjadi bukti-bukti, akan bisa bercerita ya tentang kemudian bagaimana filosofi dari kemudian para Asura dan para dewa berebut air amerta dan berebut untuk keabadian. Mbak, permisi Mbak, kita ngerusuk-ngerusuk mencari jejak-jejak peradaban masa lalu ya di pedalaman hutan ya, terutama di Jawa Timur memang sangat kaya dengan hal-hal artefaktual yang sangat tersembunyi. Terutama di sini banyak pohon-pohon raksasa. Nah di sini ada Makara unfinished ini. Nah ini, nah ini. Selain ternyata jejak kemudian pengadukan Samudra Mantana yang ditopang kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara di atas punggungnya dalam filosofi kuno, di sini juga kita mendapati antefik bagian dari pojok candi. Lah ini ada relief yang menyerupai antefik sebuah candi ya. Artinya di pedalaman hutan ini itu memang ternyata selain suku Pengit, Mbah, permisi Mbah, nuwun sewu, jadi kita berusaha mengeksplor peradaban masa lalu guna mudah edukasi dan eksplorasi ya kesejarahannya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini bisa kemudian teredukasi, tereksplorasi, dan kemudian menjadi pelajaran ya tentang bagaimana leluhur telah mengatur masyarakat yang demikian luas dengan sangat sederhana pada masa lalu, tetapi bahkan wilayahnya itu melebihi Indonesia saat ini loh, sampai kemudian Australia bagian utara, sampai Filipina, Brunei, dan seluruh Malaysia itu merupakan Nusantara dan bagian dari wilayah Majapahit terutama itu. Dan itu disatukan dengan kerja keras dan susah payah. Nah, hal seperti ini memang selain kemudian berbagai macam antefik yang berserak di lapangan,
memang situs ini sangat rasional sekali karena bertepatan dengan situs raksasa Buddha Mahaaksobya, atau masyarakat mengenalnya dengan situs Reco Lanang. Semoga hal-hal seperti ini ya, uri-uri budaya seperti ini ya, selalu kemudian menjadi bermanfaat terutama bagi kemaslahatan masyarakat sekitar. Semoga tetap rahayu dan tetap lestari.